Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Ayu dari kelas PGSD 3, Pendidikan Profesi Guru, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi topik 1 sampai topik 4, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Hari Naredi, MPD. Baik, kita masuk ke topik pertama, yaitu perjalanan pendidikan nasional. Nah, jadi perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan itu, pendidikan pada masa penjajahan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bangsa penjajah di Indonesia. Pendidikan di masa penjajahan tidak membuat manusia merdeka, sehingga akan selalu bergantung pada penjajah. Akses yang didapatkan oleh pribumi juga terbatas, yang diatur oleh penjajah. Namun, perjalanan pendidikan sesudah kemerdekaan, pendidikan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia. Tujuan dari pendidikan adalah memerdekakan manusia, dan Merdeka Belajar merupakan sebuah gagasan yang membebaskan guru dan peserta didik untuk menentukan sistem pembelajaran. Kurikulum yang juga diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi, serta pendidikan karakter di dalamnya. Selain itu, perjalanan pendidikan sebelum kemerdekaan itu adalah pendidikan yang membelenggu, sehingga harapannya pendidikan harus memberikan kebebasan pada setiap individu untuk mengatur dirinya sendiri dalam bertumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, pendidikan yang membelenggu diartikan sebagai pendidikan yang menghambat atas perkembangan dan potensi dari peserta didik. Nah, tapi kalau pendidikan setelah kemerdekaan, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Merdeka yang dimaksud bukan berarti bebas untuk melakukan semua yang diinginkan, tetapi merdeka yang dimaksud adalah merdeka untuk mengembangkan minat dan bakat dalam diri tanpa tertekan oleh hal yang menghambat yang menjadikannya sulit untuk berkembang. Nah, sistem pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik menjadi kunci pelepasan kebelengguan pendidikan pada saat ini. Nah, dari penjabaran yang tadi sudah saya katakan, saya mendapat pengalaman bahwa sebelum kemerdekaan, pendidikan di Indonesia sangat membelenggu bagi rakyat Indonesia. Nah, saya juga mendapat pemahaman bahwa guru tidak hanya mementingkan teori dan kognitif, tetapi penekanan pada pendidikan karakter dan menuntutnya sesuai dengan bakat dan minatnya, serta perubahan pola kegiatan pembelajaran sehingga guru bertanggung jawab untuk merencanakan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Nah, selain itu, saya juga mendapat perubahan pola pikir. Yang pertama, saya mendapat wawasan mengenai pendidikan yang membelenggu bagi peserta didik. Kedua, saya dapat merencanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Yang ketiga, saya dapat meningkatkan rasa tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Dan yang keempat, saya dapat meningkatkan dan mengembangkan kompetensi yang saya miliki. Saya adalah mahasiswa PPG Calon Guru gelombang 2 tahun 2024 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya mendapat kegiatan PPL di SDN Gedong 12 pagi. Nah, tujuan saya mengikuti program ini adalah keinginan dalam diri saya untuk lebih paham bagaimana menjadi sosok guru yang profesional untuk masa yang akan datang. Saya juga ingin menjadi guru yang bijak dan dalam membentuk dan membimbing peserta didik sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat daripada peserta didiknya. Saya juga akan menjadikan karakter baik dalam diri saya untuk dijadikan teladan yang baik bagi peserta didik demi terbentuknya karakter dan moral peserta didik nantinya. Saya juga terus menjadi pembelajar sepanjang hayat supaya bisa mendidik peserta didik menyesuaikan perkembangan zamannya. Baik, sekarang masuk ke topik 2, yaitu dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Baik, di sini ada perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Untuk pendidikan sendiri merupakan sebuah tuntutan yang diberikan kepada anak agar anak menemukan segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, sedangkan pengajaran merupakan sebuah proses pendidikan untuk memberikan ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidupnya secara lahir dan batin. Selanjutnya ada dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Yang pertama ada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam sendiri merupakan kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik.
Sedangkan kodrat zaman merupakan kekuatan, potensi, dan keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, maupun perkembangan zaman yang terjadi. Nah, yang kedua itu budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Nah, keselarasan hidup ini dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak bisa hidup dengan sendirinya. Nah, yang ketiga sistem Among. Sistem Among ini diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ini merupakan suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan 3 asas. Yang pertama ada ing ngarso sung tulodo, yang diartikan bahwa kita di depan itu menjadi teladan atau menjadi contoh. Yang kedua ing madio mangun karso, yaitu kita di tengah sebagai yang memberikan semangat. Dan yang ketiga tuturi handayani, yaitu kita yang di belakang memberikan dorongan kepada yang di depan. Nah, refleksi pribadi saya ketika PPL di SDN Gedung 12 Pagi sudah mencakup tentang dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kodrat alam. Saya pastinya tidak bisa mengubah minat dan bakat daripada peserta didiknya. Namun yang bisa saya lakukan yaitu membimbing, mengarahkan, mendorong peserta didik supaya lebih maju dan lebih semangat untuk menggali minat, potensi dari dan bakatnya. Nah, kedua itu kodrat zaman. Saya berusaha melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan zamannya peserta didik. Selanjutnya budi pekerti. Nah, saya berusaha memberikan keselarasan hidup di peserta didik, mengajarkan mereka untuk bergotong royong, bekerja sama, karena mereka harus sadar bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri. Nah, selanjutnya yang sistem Among, saya rasa saya sudah menerapkan sistem Among ini. Yang pertama kan ingarso sing tulodo, yang diartikan di depan menjadi teladan. Nah, saya berusaha menjadi suri tauladan yang baik di sekolah ketika dihadapkan dengan peserta didik. Sebagai contoh, ini setiap pagi saya dan teman-teman rutin melakukan kegiatan salam sapa senyum untuk menyambut siswa yang baru datang. Nah, selanjutnya ketika saya di kelas ini saya memberikan contoh pengajaran yang baik supaya ilmu yang mereka dapat diterapkan di rumah dengan baik pula. Nah, yang kedua ing madya mangun karso. Nah, di tengah memberikan semangat. Nah, maksudnya di sini saya di tengah-tengah memberikan semangat ketika peserta didik itu melakukan kegiatan tampil karya. Nah, mereka tampil karya di hadapan anak-anak ini. Jadi saya memberikan semangat supaya mereka mau dan berani untuk tampil. Dan yang terakhir, tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Nah, jadi saya memberikan arahan kepada peserta didik yang nonton, yang di belakang ya contohnya. Begitu untuk memberikan dorongan kepada yang di depan supaya yang di depan tetap bersemangat dan yang di belakang juga termotivasi gitu. Selanjutnya masuk ke topik 3, yaitu identitas manusia Indonesia. Identitas manusia Indonesia memiliki nilai luhur yang kuat dan menjadi bagian penting dalam konteks pendidikan nasional. Yang pertama ada nilai kebinekaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, nilai ini menekankan untuk mengajarkan manusia Indonesia dalam menghargai keberagaman yang ada di Indonesia, khususnya budaya, ras, suku, bangsa, bahasa, dan lain-lain. Nah, yang kedua nilai Pancasila, yaitu pentingnya penguatan nilai Pancasila dalam pendidikan sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, pendidikan di Indonesia diberikan kebebasan dan hak yang sama antar individu, yaitu tidak dibeda-bedakan. Nah, yang ketiga, nilai religius. Pentingnya nilai religius ini dalam pendidikan adalah untuk menyatukan dua insani, yaitu jasmani dan rohani. Nah, refleksi pribadi saya ketika mengikuti PPL di SDN Gedung 12 Pagi, khususnya dalam topik 3, yaitu identitas manusia Indonesia, sudah mencakup 3 nilai dari pendidikan Indonesia. Yang pertama nilai kebinekaan, yang diartikan di sini semua
warga peserta didik yang ada di lingkungan SDN Gedung 12 Pagi mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dalam pendidikan. Guru-guru di sana tidak membedakan mana yang berbeda rasnya, agamanya, budayanya. Jadi mereka tetap mendapatkan pengajaran yang sama. Nah, selanjutnya yaitu nilai Pancasila. Nah, di sini setiap manusia, khususnya peserta didik yang ada di sana, mendapatkan perlakuan berupa pengajaran yang sama dengan tingkat kemampuan yang sama pula. Jadi dia tidak dibedakan, tidak dispesialkan juga. Nah, yang ketiga nilai religius. Nah, nilai religius ini ditanamkan setiap hari menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Contohnya, ketika awal pembukaan kegiatan pembelajaran dipastikan dimulai dengan berdoa dan ditutup dengan berdoa pula. Nah, kedua, dalam kegiatan pembiasaan apapun diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Contohnya dalam kegiatan senam. Sebelum memulai senam, di sana dibiasakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing bersama-sama di lapangan. Nah, yang ketiga, ketika hari Rabu itu kan melakukan kegiatan pramuka. Nah, diawali juga dengan kegiatan membaca doa bersama-sama di lapangan. Terakhir masuk ke topik 4 yaitu Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai dasar ideologi yang mengikat bangsa Indonesia, menyatukan semua elemen masyarakat dalam bingkai negara, serta menjadi landasan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia lebih menekankan pada ciri khas dan jati diri bangsa Indonesia yang tercermin dalam nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Nah, Pancasila menggambarkan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila. Itu ada 6. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang terakhir mandiri. Nah, refleksi pribadi saya ketika mengikuti PPL di SDN Gedung 12 Pagi apabila dikaitkan dengan topik 4 tentang Pancasila sebagai fondasi pendidikan di Indonesia. Kita semua masyarakat di lingkungan SDN Gedung 12 Pagi, terutama guru, peserta didik, ataupun tenaga pendidik yang lain, sadar secara harfiah bahwa kita adalah warga negara Indonesia, yang diartikan kita paham betul bahwa sebagai warga negara Indonesia kita memiliki jati diri berupa nilai-nilai Pancasila yang kita terapkan. Nah, Pancasila yang kita terapkan nilai-nilainya tertuang dalam modul ajar berupa profil pelajar Pancasila yang diharapkan muncul atau berkembang ketika mengikuti pembelajaran. Sekian presentasi tentang rangkuman materi topik 1 sampai topik 4 yang dikaitkan dengan kegiatan PPL saya pribadi di SDN Gedung 12 Pagi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.